Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Rambe. NIM saya adalah 251302059. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Islam. Islam itu memiliki banyak sekali definisinya. Salah satunya adalah Islam itu indah. Islam itu adalah agama yang selamat. Dan juga Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Sebagaimana di surat Al-Imran ayat 19 yang Allah cantumkan di dalamnya, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah agama Islam. Juga di dalam menjelaskan tentang agama Islam, Islam juga berarti penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan ada orang Islam tetapi dia tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah atau perintah yang Allah perintahkan, itu namanya bukan Islam, tapi dia itu adalah orang yang ingkar. Jadi kalau kata Allah wajib, maka laksanakan. Kalau kata Allah itu haram, maka tinggalkan. Kalau kita membahas tentang pemahaman manusia, sudah pasti mereka pemahaman yang berbeda-beda. Contoh di dalam suatu kasus yang sudah sempurna dan ada juga pemahaman yang belum sempurna. Maka dari itu, pemahaman metode itu penting di dalam diri kita, termasuk di dalam memahami tentang Islam. Berbicara tentang Islam itu sangatlah bergantung pada pemahamannya. Maka cara ia memahami Islam tersebut akan mempengaruhi dia di dalam mengamalkan ajaran Islam tersebut. Orang yang salah memahami Islam, ia bisa jadi memiliki pemahaman yang sesat, bahkan bisa jadi memiliki pemahaman yang menyesatkan. Seperti contoh dari ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Di sini menjelaskan kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Ayat ini sering disalahartikan bahwa atas penyerahan manusia terhadap pilihan Tuhannya. Padahal di ayat lain Allah memerintahkan manusia agar beriman. Agama di dalam bahasa Arab itu din, maka ada hubungannya antara manusia dengan Tuhannya, yaitu yang disebut dengan ibadah. Kita harus mengetahui tentang zat yang menciptakan kita. Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan hubungan manusia dengan agama mempertemukan kita dengan Sang Pencipta. Ada beberapa cara agar kita dapat memahami Islam. Yang pertama, mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari Al-Quran beserta terjemahannya dapat membantu kita kepada ajaran Islam. Yang kedua adalah mempelajari hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada pengikutnya dan juga sahabat-sahabatnya. Memahami hadis dapat membantu kita di dalam memahami ajaran Islam. Ketiga, mengikuti ulama dan cendekiawan Islam. Dengan mengikuti ulama dan cendekiawan Islam dapat membantu kita di dalam memahami ajaran Islam karena pengetahuan mereka yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan juga sejarah Islam. Di dalam menjelaskan tentang aspek-aspek dalam Islam itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah aspek keyakinan, bahwa yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga yakinnya diri kita, hati kita kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan juga kepada hari akhir. Dan juga ada namanya aspek ibadah, di mana bentuk pengabdian kita, rasa syukur kita, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Bentuk pengabdian kita lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga aspek etika atau moral, yaitu cara sikap kita, perilaku kita kepada sesama manusia. Dan juga ada namanya aspek muamalah, seperti antara hubungan kita, hubungan baik kita kepada manusia, kepada sesama umat muslim.